kumpulan berkumpul, kita ketemuan yang deh, janjian. Ini Anggang sudah ngumpul ya, yuk kasih. Fikri. Ya Allah bi rahmah wasi'ah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rahmah wasi'ah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi rahmah wasi'ah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi tawbati wa qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi tawbati wa qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi tawbati wa qabul, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ghufrani dzunub, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi ghufrani dzunub, ya Allah biha, ya Allah biha, yudhilal nahari wa tulil nahar fil layli wa hayyan mayyit wa mayyit hayy atradu man tasha wa Isa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya rabbana. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallahil 'aliyyil 'azim wa bihamdihi daiman alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Hajatuna kathiru at-ta'alimun biha wa kabir. Allahumma inna akhafu minka wa akhafu mimman yakhafu minka wa akhafu mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najina mimman la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallam alayka alladzi la tanam. Wa aghfirna bika nabiyika alladzi la yura. Warhamna bi qudratika alaina wa lana bi qudratika wa rajawna. Allahumma arzuqna ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sa'adatan fil jasad wa sa'adatan fil rizq wa tawbatan qabla al-maut wa syahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa amanan min al-'adab wa nasiban. Haji Anyar dan para jamaah sekalian yang saya hormati, Bapak Kepala Desa, Bapak Pengurus Masjid Indonesia, serta jamaah sekalian, mari kita pada pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah SWT. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa pertama bertemu bersilaturahmi di Masjid Jami' Nurul Jannah Desa Sidoarjo. Selamat datang Sugeng Rawuh di Masjid Desa Sidoarjo. Untuk kalinya selamat salam sama-sama kita aturkan kepada kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sahabat dan setiap jamaah mudah-mudahan kita nanti menurut syafaatnya dan yaitu orang di pada masa akhir ya rabbal alamin. Sebelum acara kita mulai, mari sama kita acara ini kita berikan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi membacanya acara kita pada pagi hari ini, dan mari kita dengar sama-sama yaitu sambutan pengurus Masjid Jami' Nurul Jannah kepada Bapak Sugeng Juli, beliau kesempatan dengan silakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri tijarati wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati para bapak-bapak ustadz dan para alim ulama yang kami takdimi juga, dan juga kepada para bapak dan saudara-saudaraku semua seiman dan seakidah, jamaah atau kelompok Pikir sebulan di desa. keket. Stiker Sebulan. Ya. Oke. stiker jamaah sholat subuh Takbir. atau gerakan jamaah sholat subuh dari ampah yang kami hormati dan juga yang saya banggakan, yang telah pagi hari ini sebelum saya datang di masjid, beliau sudah mendahului. Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kami atas nama pengurus
Masjid Jami Nurul Jannah mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas silaturahminya dan juga beribadah salat subuh di sini. Namun kami atas nama pengurus juga mohon maaf atas segala kekurangan, baik penyambutan maupun apa nanti yang ada mungkin kurang begitu menyenangkan. Hanyalah bisa mengucapkan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Itulah kemampuan kami. Lain daripada itu, saya atas nama pengurus juga sangat mengucapkan ribuan terima kasih dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sarana ini bisa membuka khususnya jamaah sholat subuh di Masjid Jami Nurul Jannah ini. Ya. Mohon maaf kalau biasanya ya subuh yang hari-harinya kalau 30 ya 40, tapi sayangnya nolnya hilang saya. Karena apa? Karena juga di samping masih kita enakan tidur, juga di dekat ini banyak musola-musola, jadi kurang begitulah keadaannya, jadi mungkin jauh ke masjid seperti itu. Jadi mohon maaf. Namun dengan adanya kehadiran para bapak-bapak, para ustadz-ustadz ini bisa menjadikan yaitu sarana untuk menggugah hati kita masing-masing, ya khususnya warga masyarakat desa Sumberjo ini, khususnya yaitu di lingkup masjid bisa berjamaah di masjid sholat subuh, dan mudah-mudahan juga yaitu yang berada di lingkup musola masing-masing bisa berjamaah di musola masing-masing. Amin Allahumma amin. Namun begitu juga kami sangat mengucapkan terima kasih dari kegiatan ini. Ada sudah 2 kali kan di sini, yang dulu dari apa dari Bapak Bupati Bawehi, dari Bupatinya dari Bupati dua kegiatan ada di sini. Jadi sangat mengucapkan terima kasih. Yang jelas itu adalah memberikan motivasi, ya, memberikan motivasi kepada para jamaah yang ada di sini. Ya sebenarnya masalah jamaah ya lebih baik di masjid atau di musola ya dengan musola, tapi di rumah pun juga baik juga. Jadi mudah-mudahan bisa mengambil mana yang terbaik seperti itu ya. Dan juga saya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan para kelompok yaitu gerakan jamaah sholat subuh ini dia bisa terus berjalan sehingga bisa berjalan terus berkeliling, yaitu membawa yaitu motivasi kepada jamaah-jamaah yang lain sehingga bisa semangat sehat, kuat, dan imannya menjadi kuat pula. Amin. Ya seperti apa yang disampaikan di situ ada tertulis apa itu hadis ya, itu intinya apa, tapi maksudnya seperti itu lah. Saya tidak apa juga berarti. Untuk itu kami atas nama pengurus masjid juga memohon kepada Bapak Ustaz nanti kiranya bisa memberikannya arahan atau motivasi sehingga ya umumnya kepada kita semua dan khususnya yaitu kepada kaum muslimin, baik muslimatnya bisa menjalani ini dengan tekun, karena menurut kami memang jamaah sholat subuh ini adalah
Selanjutnya mari sama kita dengarkan tausiah seorang agama yang disampaikan oleh Ustaz Humaydi Muhtar. Beliau ini adalah sebangsa dan setanah kita, khususnya dari Jawa Timur ya. Beliau ini dari Madura, kami dari Ponorogo, jadi mungkin ya tetangga lah, sama-sama timur. Mungkin nanti kalau bahasa Jawa Rehi monggo karena benar ini didengarkan oleh jamaah. Kalau kita itu Jawa jadi mungkin nanti kalau saya pakai bahasa Jawa yang sahabat-sahabat mungkin nanti bingung nanti. Jadi mari sama-sama kita ikuti cara beliau waktu dan kesempatan yang musnahkan. Yang kami hormati pengurus Masjid Jami' Nurul Jannah dan Desa Sukorejo, hampir sama dengan desa di Jawa, Sukorejo. Tidak lupa pula kepada semua guru-guru, kepada semua ustadz-ustadz, dan juga tidak lupa pula kepada semua jamaah komunitas baik persubuhan dari Kota Ampah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjaga iman kita, menjaga Islam kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan Islam, iman, takwa yang kuat kepada Allah, insya Allah Allah selalu buka hati kita untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah sholat subuh berjamaah. Semoga dengan sholat subuh berjamaah pagi hari ini dapat menghapus daripada dosa-dosa kita dan semua daripada hajat-hajat kita minta kepada Allah agar dikabulkan, dan semoga semua daripada hajat teman-teman di desa ini ataupun yang dari Ampah semuanya Allah kabulkan, dan semua daripada kita semua nantinya dikumpulkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini Allah masih memberikan daripada karunia-karunia nikmatnya kepada kita semua. Salah satunya adalah nikmat Islam kita, nikmat iman kita yang selalu dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu kita bisa melaksanakan perintah Allah. Dengan itu kita bisa berzikir kepada Allah. Dengan itu kita bisa beribadah berjamaah di pagi hari ini di Masjid Nurul Jannah. Kedua kalinya salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita semua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga telah kita semua mendapatkan golongan dengan golongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabatnya dahulu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Setelah melaksanakan sholat subuh berjamaah, di luar masjid ada sekumpulan para sahabat yang di depannya ada sahabat yang menangis. Rasulullah menghampiri daripada orang yang menangis itu dan berkata, "Limadza tabki?" Kenapa engkau menangis? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya sebelum melaksanakan sholat subuh berjamaah, saya dari rumah saya mengendarai seekor unta. Saya mengikatnya di luar masjid. Namun kemudian ya Rasulullah, setelah saya melaksanakan sholat jamaah, kendaraan saya hilang ya Rasulullah." Mendengar perkataan itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersenyum daripada wajah indahnya, ngasih tahu kepada sahabat saat itu, kepada orang yang menangis itu, dan bahkan kepada kita semuanya tentang musibah yang sebenarnya di dalam kehidupan kita. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang itu, "Saya kira engkau menangis tidak sempat melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh." Mendengar jawaban itu, orang tadi berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh lebih baik daripada untaku yang hilang?" Rasulullah menjawab, "Andaikan dunia ini dipenuhi dengan untamu yang hilang, maka 2 rakaat yang dikerjakan sebelum sholat subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya." Di dalam hadis Nabi Muhammad bersabda, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya kalau kita kerjakan. Kalau kita tidak kerjakan, tidak mendapatkan daripada itu semua. Pada intinya Bapak dan Ibu, hadis ini menganjurkan kepada kita semua melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, dan kepada kita semua agar sholat subuh kita juga dilaksanakan. Sholat 2 rakaatnya saja lebih baik daripada dunia dan seisinya, apalagi sholat subuhnya. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Man shallal bardaini dakhala jannah." Orang yang melaksanakan sholat asar dengan sholat subuh, maka orang tersebut dipastikan oleh Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini Bapak dan Ibu ayyuhal ibad, kita mengambil pelajaran bahwasanya sebenarnya keutamaan sholat subuh berjamaah itu keagungannya sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukuman yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan terhadap harta kita, bukan kemiskinan kita, bukan kefakiran kita. Hukuman yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dicabutnya dari hati kita
yang diberkahi, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu daripada ulama, beliau berkata, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, kafa bi fuqdani rawbati fil khairi 'uqubatan. Hukuman cukup dengan hukuman daripada Allah Subhanahu wa taala. Hilangnya daripada hati kita melaksanakan daripada perbuatan yang baik, itu adalah hukuman yang sebenarnya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga keistimewaan, keagungan itu Bapak dan Ibu bisa kita dapatkan bukan dengan banyaknya harta kita. Keagungan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa kita dapatkan dengan melaksanakan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu beliau berkata, yang artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di sisi Allah. Allah mengagungkan kita dengan mengerjakan daripada syariat Allah, dengan mengerjakan daripada syariat Islam. Sehingga kepada kita semua, bila mana kita menginginkan daripada sebuah keistimewaan di sisi Allah, menginginkan keagungan di sisi Allah tanpa mengerjakan syariat Islam, tanpa mengerjakan sholat subuh berjamaah, tanpa mengerjakan sholat 5 waktu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghinakan kita. Menghinakan orang tersebut matinya di dalam keadaan tidak membawa Islam dan iman, sehingga tempatnya nanti adalah di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebenarnya yang dikatakan keagungan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun misalkan pian rizki daripada dunia sampian sedikit, cukup dengan Islam, cukup dengan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, pian agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pian mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan segala sesuatu apa yang ada di dalam hati kita. Apakah kita bangga dengan dunia yang kita miliki? Apakah kita bangga dengan pangkat yang kita punya? Apakah kita sangat bangga karena sudah memiliki daripada harta yang sangat banyak, yang mana itu semua kalau kita tertipu, itu semua mengantarkan manusia ke dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita tidak tertipu dengan dunia ini, tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar supaya daripada harta yang kita miliki mengantarkan kita menjadi jembatan, mengantarkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika harta Bapak dan Ibu, karena ketika harta tidak digunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, otomatis harta itu menjauhkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhkan diri kita akan rahmatnya Allah, menjauhkan diri kita daripada pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika orang itu sudah terbuai dengan yang namanya harta, hatinya akan mengeras, sehingga daripada rahmat dan pengampunan Allah, Allah jauhkan daripada orang yang sangat mencintai terhadap dunia. Dunia ini sebenarnya Bapak dan Ibu, kalau kita tidak tertipu, sebenarnya mengantarkan derajat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tertipu, dunia ini mengantarkan kita ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu, kepada kita semua
semuanya, tingkatkan ketakwaan, keimanan, keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Islam, iman, takwa kuat di dalam hati sanubari manusia, maka orang itu akan memprioritaskan daripada perkara akhirat ketimbang daripada perkara dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'annya bahwasanya negeri akhirat jauh lebih baik daripada negeri dunia. Bapak dan Ibu, dari sini kita mengambil pelajaran bahwasanya dunia ini hanyalah sementara. Yang kekal abadi adalah akhirat. Sebenarnya kita di dunia ini saat ini kita tidur. Sebenarnya saat ini di dunia kita tidur, kita nanti akan terbangun ketika kita sudah wafat. Kita akan terbangun ketika ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kepada kita semuanya, apa yang diperintahkan oleh Allah kerjakan, yang dilarang oleh Allah jauhi. Dengan itu semua pian nantinya akan digolongkan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula kita harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang ada di tingkat yang paling tinggi Bapak-bapak adalah berbaik sangka kepada Allah dan juga berbaik sangka kepada hamba-Nya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsinya, ana 'inda dhanni 'abdi. Saya tergantung daripada prasangka hambaku terhadap saya. Kita berprasangka baik Bapak-bapak hari ini bahwasanya kita nanti akan wafat di dalam keadaan husnul khatimah. Kita berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amal ibadah yang kita kerjakan, semoga kita semua nantinya mendapatkan golongan yang sangat baik bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu pula kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semuanya diwafatkan di dalam keadaan husnul khatimah. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, maka saya akan mengabulkan daripada permintaanmu. Semua yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mulai dari perkara dunia dan juga bahkan perkara akhirat, kalau kita betul-betul mengangkat tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pasti akan mengabulkan daripada permintaan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala mengabulkan di sini tahu kapan Allah ngasih kepada apa yang kita minta. Kalau misalkan saat ini yang kita minta tidak dikabulkan, mungkin saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan permintaan kita saat kita nanti mati. Saat kita nanti ajal kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya kita setiap hari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada manusia saat hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah, mereka semuanya lupa akan berdoa lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, kepada kita semuanya, teruslah kita semangat melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah sampai kita mati di dalam keadaan husnul khatimah. Bapak-bapak, orang itu bakalan mati dengan kebiasaannya di kehidupannya. Kalau kita pengen mati di dalam keadaan sholat, perbanyak sholat. Kalau kita pengen mati membaca sholawat, perbanyak pian membaca sholawat. Kalau pian pengen mati di dalam keadaan berzikir kepada Allah, perbanyak pian berzikir kepada Allah Subhanahu
kerjakan pagi hari ini semoga membuka hati kita, sehingga daripada hati kita selalu dibersihkan oleh Allah, sehingga hati kita yang kotor dihapus oleh Allah, dan semoga kita semuanya nanti berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sampai di sini Bapak-bapak yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang pantas ada di hatinya pian, ulun minta ridhonya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jangan kamu video jangan. Tapi ingat lagi aku.
Enggi silahkan. 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pagi hari ini hari Minggu kita telah melaksanakan salah satu kewajiban kita yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat subuh berjamaah. Semoga daripada amal ibadah kita pagi hari ini menghapus daripada dosa-dosa kita dan menerangi hati-hati kita yang gelap, sehingga hati kita selalu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Himbauan kepada kita semua komunitas Baker Subuhan yang baru bergabung ataupun yang sudah lama, agar supaya selalu istiqomah melaksanakan daripada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah salat subuh berjamaah. Semoga kelak kita semua yang berkumpul di sini ataupun yang belum bergabung, semoga kita nanti semuanya bergabung dan berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baker Subuhan bangun, Baker Subuhan istiqomah, takbir, Allahu Akbar, takbir. Thank you.